Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sartikasari dengan NIM 1901 111041 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Arini Yulia SSTM Par dalam mata kuliah Dokumen dan Pasasi Perjalanan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus perihal paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Kasus yang pertama tentang paspor yaitu berasal dari sumber kompas.com tentang 461 TKI salah gunakan paspor untuk bekerja di Arab Saudi. Penyalahgunaan paspor kunjungan menjadi salah satu modus kejahatan yang masih dilakukan warga negara Indonesia ketika ingin bekerja ke luar negeri secara ilegal. Kasubdit Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan Direktorat Imigrasi Kemenkumham, Agato Simamora mengatakan, sejak Februari hingga Juni 2016 saja, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi mencatat ada 416 warga negara Indonesia yang menyalahgunakan paspor. Menurut Agato, mereka menyalahgunakan visa umroh untuk bekerja di sana. Menurut Agato, angka ini berpotensi meningkat seiring banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan ibadah haji atau umroh. Oleh karena itu, perlu adanya langkah pencegahan. Data menunjukkan 2.000 orang di tahun 2016 yang dilakukan umroh tidak kembali. Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyampaikan, pihaknya akan memperketat administrasi pembuatan paspor. Cara ini ditetapkan setelah persyaratan kepemilikan tabungan Rp25 juta bagi pemohon pembuatan paspor dibatalkan sejak hari ini. Pemohon pembuatan paspor nantinya harus melampirkan persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Selain itu, setiap warga negara Indonesia yang akan membuat paspor diwajibkan melampirkan surat rekomendasi paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. Syarat lainnya berupa surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan atau Sarkes yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, pihaknya juga akan memperketat pada tahapan wawancara. Petugas akan menggali informasi kepada pemohon. Studi kasus kedua yaitu dari Tempo.co mengenai punya 6 paspor bodong, warga Kongo dicokok petugas imigrasi. Kantor Imigrasi Jakarta Barat menangkap seorang pria berkewarganegaraan Kongo karena memiliki 6 paspor palsu. Kiandomannya Vikono F. Tratien menggunakan paspor palsu tersebut untuk membuka rekening di sejumlah bank. M. Tratien membuka 4 rekening bank dengan menggunakan kitas atau kartu izin tinggal terbatas dari paspor palsu. Pemalsuan dokumen ini kasus khusus karena berkaitan dengan instansi swasta dan perbankan. F. Tratien membuka 2 rekening dengan nama Kenneth Jack Haycock yang berpaspor Chile, Paul Adam yang berpaspor Portugal, dan Yotnapla Mahaheng. Kitas itu yang mengeluarkan imigrasi, tapi ketika dicek di dalam sistem keimigrasian, tidak ada namanya. Menurut Bambang, saldo di buku tabungan yang tercetak hanya saldo pembukaan awal senilai Rp500.000. Ia belum mengetahui perputaran uang dalam rekening itu karena belum mendapat izin dari bank bersangkutan. Petugas imigrasi juga kesulitan mendapatkan password dari F. Tratien yang tak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris. F. Tratien mengaku uang tersebut diberikan oleh ayah dan saudara-saudaranya. Kepada petugas, dia mengaku sudah 2 tahun tinggal di Indonesia, tapi kepada wartawan dia mengaku baru 1,5 bulan tinggal di Indonesia. Tratien memiliki 6 paspor palsu dengan 6 nama berbeda. Ia memiliki 2 paspor Portugal atas nama Paul Adam dan Philip David. Ia juga memiliki 3 paspor Chile atas nama Kenneth Jack Haycock, James Edmund Miller, dan Turpin Mark Christopher, serta paspor Prancis atas nama Flaherty Cholen. Studi kasus yang ketiga yaitu dari kompas.com tentang paspor palsu, adenin list, dan ancaman pidana Undang-Undang Keimigrasian.
Penegak hukum didesak untuk mengusut dugaan pemalsuan identitas oleh Adeline Lis, terpidana kasus pembalakan liar yang sempat buron selama 13 tahun. Adeline bisa memiliki paspor dengan nama berbeda yaitu Hendro Leonardi sebelum akhirnya tertangkap otoritas Singapura pada 2018. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Sustira Dirga menyatakan, pemalsuan identitas yang dilakukan Adeline merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus pemalsuan identitas tidak hanya sekali terjadi. Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko S. Diandra, juga bisa keluar masuk Indonesia dengan paspor yang diterbitkan Keimigrasian. Padahal saat itu statusnya buronan negara. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Arya Pradana mengatakan, berdasarkan catatan keimigrasian, Adeline memegang paspor Republik Indonesia sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2002 sampai 2017. Ia memaparkan, berdasarkan data Ditjen Imigrasi, Adeline memegang paspor Republik Indonesia atas nama Adeline Lis yang diterbitkan di Polonia pada tahun 2002. Kemudian, Adeline memiliki paspor atas nama Hendro Leonardi yang diterbitkan di Jakarta Utara pada tahun 2008. Berikutnya, paspor atas nama Hendro Leonardi itu diterbitkan lagi di Jakarta Utara pada tahun 2013. Yang terakhir diterbitkan lagi atas nama yang sama yaitu Hendro Leonardi yang diterbitkan di Jakarta Selatan pada tahun 2017. Arya mengatakan Ditjen Imigrasi baru menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian pada tahun 2009. Karena itu, ketika Adeline mengajukan paspor dengan nama lain pada tahun 2008, Keimigrasian tidak dapat mendeteksi. Sebelum tahun 2009, data pemohon paspor hanya tersimpan secara manual di server kantor imigrasi setempat dan tidak terekam di pusat data keimigrasian. Hal ini menyebabkan Adeline Lis dapat mengajukan paspor pada tahun 2008 dengan menggunakan identitas Hendro Leonardi dan tidak terdeteksi. Saat ini, Ditjen Imigrasi tengah berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pendalaman terkait keabsahan data diri atas nama Hendro Leonardi. Menurut Arya, jika terbukti ada pelanggaran, Adeline dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pasal 126 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adeline merupakan terpidana dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara yang buron sejak tahun 2007. Mahkamah Agung memidana Adeline 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti senilai 119,8 miliar rupiah dan dana reboisasi 2.938 juta dolar AS. Tertangkap Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan ICA Singapura pada tanggal 28 Mei 2018 atas dugaan penggunaan paspor dengan identitas palsu. Sistem data imigrasi Singapura menemukan data yang sama untuk dua nama yang berbeda. Ia memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Akhirnya, pada tanggal 9 Juni 2021, pengadilan Singapura menjatuhi hukuman denda sebesar 14.000 dolar Singapura mengembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi kepada pemerintah Indonesia dan mendeportasinya kembali ke Indonesia. Adeline diterbangkan kembali ke Jakarta pada tanggal 19 Juni 2021. Selanjutnya yaitu studi kasus surat perjalanan laksana paspor. Studi kasus yang pertama yaitu dari kompas.com tentang paspor Veronica Koman ditahan, kasus penarikan paspor pertama pegiat HAM di era reformasi. Langkah penarikan paspor Veronica Koman dinilai bakal menjadi preseden buruk bagi aktivitas para pegiat hak asasi manusia. Beberapa kalangan mendesak Veronica Koman, yang antara lain dikenal sebagai pengacara mahasiswa Papua, diperlakukan secara manusiawi. Paspornya sedang dalam proses ditarik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka
menyusul unggahan di Twitter yang dianggap berisi lontaran diskriminatif dan rasial. Pemerintah mengatakan proses penarikan paspor Veronica sudah sesuai prosedur berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Penarikan paspor dapat dilakukan kepada pemegangnya, baik saat bersangkutan ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kata Sam Fernando, juru bicara Ditjen Imigrasi, kepada Muhammad Irfan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Sam melanjutkan dengan penarikan paspor ini, tidak serta-merta Veronica akan kehilangan status kewarganegaraannya. Ketika paspornya ditarik tidak secara otomatis, warga negaranya hilang. Karena ada lagi dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, syarat-syarat yang diatur tentang kehilangan warga negara. Pernyataan ini menepis spekulasi tentang pencabutan paspor Veronica yang berujung pada hilangnya status kewarganegaraan sebagai WNI. Studi kasus yang kedua, yaitu dari Detik News tentang calon haji via Filipina Hidayat dibekali surat perjalanan laksana paspor. Hidayat yang berusia 57 tahun dan istrinya Titik Sayekti yang berusia 53 tahun tak hanya batal berhaji tahun ini dan sempat mendekam di penjara, tapi juga kehilangan paspor mereka. Namun mereka bersyukur KBRI di Filipina memberikan surat perjalanan laksana paspor. Saya diberi surat ini sama KBRI, katanya ditunjukkan kalau mau ngurus surat-surat. Hal ini disampaikan Hidayat saat ditemui di rumahnya. Hidayat kemudian menunjukkan selembar SPLP atau surat perjalanan laksana paspor kepada wartawan. Tertulis di dalamnya, surat tersebut dikeluarkan di Manila pada tanggal 2 September 2016 dan berlaku hingga 1 September 2017. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler Wibanarto Eugenius. Meski sudah mengantongi SPLP, Hidayat mengaku belum berpikir untuk mengurus kembali paspornya. Dia mengaku meski kondisi kesehatannya baik selama di Manila, Filipina, tapi ketika tiba di Indonesia, dia dan istrinya Titik Sayekti yang berusia 53 tahun merasa kelelahan. Dia sempat tak bersedia ditemui wartawan beberapa hari yang lalu karena ingin beristirahat. Di kasus yang ketiga, yaitu dari Antara News, tentang KJRI pernah keluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk May Meris. Surat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Penang, Malaysia sudah mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk May Meris, TKI ilegal yang ditelantarkan majikannya setelah sakit. Menurut Sabrina, yang turun bersama tim mengurus May Meris di Penang, Malaysia atas instruksi Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Rencana May Meris akan dikeluar dari rumah sakit pada Selasa 27 Agustus 2018. Setelah keluar dari rumah sakit Bukit Martajam, Penang, May Meris dijadwalkan akan ke kantor imigrasi di Penang mengurus berbagai keperluan untuk pulang ke Sumatera Utara. KJRI di Penang sudah mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor sehingga harapannya tidak ada masalah dalam pemulangan May Meris ke Sumut, ujar Sabrina. Sabrina menyebutkan pihak rumah sakit mengizinkan May Meris keluar dari rumah sakit dengan syarat harus berobat lanjutan di Sumatera Utara. Saat bertemu di rumah sakit, kondisi May Meris semakin baik seperti lebih bertenaga. Biaya pengobatan May Meris ditanggung per Provinsi Sumatera Utara. Sabrina mengakui KJRI dan tim Sumatera Utara sudah berhasil bertemu majikan May Meris dan meminta tanggung jawab. Namun dalam pertemuannya itu, hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu, katanya pemerintah Indonesia akan mengupayakan cara lain seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian Malaysia. Kasus May Meris terungkap setelah salah satu anggota Perkumpulan Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia atau PERMAI menemukan May Meris dalam kondisi sakit di sekitar kantor KJRI di Penang. May Meris dibuang majikannya di kawasan itu setelah mengalami sakit TBC. May Meris yang mengaku tidak mendapat gaji walau sudah bekerja selama 3 tahun, tidak berani melapor ke KJRI di Penang karena tidak memiliki paspor. Baiklah, itulah penjelasan studi kasus tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.